Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita satukan hati, kita berdoa dalam hati. Amin. Untuk memulai kebaktian sore ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 9 ayat 1 sampai 3. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan,
supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang kelima dan maksudnya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel minggu ini yang tertulis di Lukas 14, ayat 25 sampai 33, kita membacanya secara bergantian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka,
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk di dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 4 September 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis. Topik minggu, semua nyata di hadapan Tuhan. Kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Daniel Hotmatua Silalahi ST, putra dari Bapak Minter Silalahi dan Ibu Berliana Boru Simajuntak, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dari sektor Jati Bening. Dengan tunangannya, Dwi Putri Novelia Boru Napitupulu SE, putri dari Bapak Janer Napitupulu dan Ibu Sondang Boru Simajuntak, anggota Jemaat HKBP Resort Taman Wisma Asri, Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah Sabtu 17 September 2022 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, pukul 8 WIB. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Victor Jeremia Siaropi S, putra dari Bapak Tumpak Simajuntak dan Ibu Tiurlan Boru Simatupang BBA, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Dengan tunangannya, Caisilia Linda, putri dari Bapak Raimandus Linardi Kartono dan Ibu Dersina Boru Nenggolan, anggota Jemaat HKBP Semarang Barat, Resort Semarang, Distrik 18 Jabertengdi. Pemberkatan nikah Sabtu 17 September 2022 di Gereja HKBP Cawang, Resort Sutoyo, pukul 9 WIB. Ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 4 September 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Sarina Kristina Haro, pemudi, datang dari HKBP Hutahayan, Resort Laguboti Habinsaran, Distrik 4 Toba. Alamat Jalan Kolonel Sutomo 3, nomor 67, Sektor Perdatang. Keempat, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 4 September 2022 telah pindah jemaat keluarga Robert Tony Silaban dan Ibu Ramah Agustina Boru Lumbantoruan beserta 3 orang anak pindah ke HKBP Resort Sibuntuon, Distrik 3 Humbang. Keempat, persembahan ke depan altar. Minggu 4 September 2022, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan jemaat. Minggu 11 September 2022, di setiap ibadah kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk ulaun pahebakon ibadah dohot musik HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita dengan sukacita. 6. Kena siasat gereja. Terhitung mulai hari ini, Minggu 4 September 2022, telah dikenai sanksi siasat gereja kepada Mikael Sitompul dari sektor Mayasari karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. 7. Pesan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta.
Pesan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta yang dilaksanakan Rabu sampai Jumat 24 sampai 26 Agustus 2022 bertempat di Green Forest Hotel Bogor dapat dibaca dalam warta cetak. Kedelapan, pertanyaan sektor. Kamis 8 September 2022, gereja kita akan mengadakan pertanyaan sektor secara tatap muka, masuk pukul 19.30 WIB. Sebagai tuan rumah adalah sektor Penas, Warung Gudeg, Warung Sawo, dan Paduan Suara Immanuel, Paduan Suara Eklesia HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group Sektor. 9. Kebaktian bulanan Kor Ama Agape dan Keluarga. Sabtu 10 September 2022, Kor Ama Agape bersama keluarga akan melaksanakan kebaktian bulanan. Tuan rumah kebaktian bulanan tersebut adalah keluarga Jufer Panjaitan, Ibu Boru Girsang. Alamat Premier Estate 3, Blok R3, Jalan Raya Kranggan Jati Sampurna, Bekasi. Acara mulai pukul 16 WIB. Dihimbau kepada Kor Ama Agape dan keluarga supaya hadir dalam acara tersebut. 10. Sermon Paropuan. Mulai bulan September 2022, sermon Ina Hana dan Ina per hari Kamis digabung setiap hari Kamis, masuk pukul 16 WIB, bertempat di gedung utama gereja. 11. Pertemuan pelajar CD orang tua dan pendeta. Penerimaan pelajar CD tahun ajaran 2022-2023 telah ditutup. Dan pada hari Sabtu 10 September 2022 akan diadakan pertemuan pelajar CD orang tua dan pendeta pada pukul 16 WIB. Bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo. Pembelajaran diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu, dimulai Sabtu 17 September 2022 pukul 16 dan Minggu pukul 13 WIB, PIC Pendeta E. Ambarita. 12. Panitia Pesta Tahun Kesehatian Dewan dan The Harmony HKBP Sutoyo. Panitia Pesta Tahun Kesehatian Dewan dan The Harmony HKBP Sutoyo 2022 telah terbentuk. Nama-nama panitia terlampir. Setiap hari Senin akan dilaksanakan rapat panitia The Harmony HKBP Sutoyo dan Tahun Kesehatian bertempat di lantai 2. Dihimbau kepada seluruh panitia terpilih supaya hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19.30 WIB. Warta baca ini sebagai undangan resmi. 13. Panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2022. Panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo 2022 akan mengadakan rapat. Dihimbau kepada seluruh panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2022 supaya hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu bertempat di lantai 2 mulai pukul 19 WIB. Warta baca ini sebagai undangan resmi. Dalam rangka Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo, panitia mengadakan perlombaan. Yang pertama, catur. Kedua, tenis meja, tunggal dan ganda. Ketiga, vokal solo, nyanyian buku ende dengan video rekaman. Dan keempat, berkhotbah dengan video rekaman. Pendaftaran peserta melalui Google Form yang dikirimkan lewat WA sektor masing-masing. Pendaftaran ditutup tanggal 18 September 2022.
14 sumbangan. Diterima sumbangan dari NN, bunga altar untuk Minggu 4 September 2022. Ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bersama
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang saya kasihi, amanginang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus juga, baik yang hadir secara onsite di ibadah sore hari ini dan juga yang mengikuti secara live streaming. Firman Tuhan bagi kita di minggu sore ini terambil dari kitab Mazmur pasal 139, mulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Topik semua nyata di hadapan Allah. Semua nyata di hadapan Allah. Saya mau memulai khotbah ini dengan sebuah cerita yang sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, dalam buku Sentuhan 9 Menit, Anthony Harton. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang anak laki-laki yang bernama Johnny. Maaf kalau ada yang sama persis dengan namanya ya. Itu bukan disengaja oleh sutradara cerita ini. Jadi dia pergi menjumpai kakek dan neneknya ke ladang. Ketika dia pergi ke ladang itu, sesampainya di sana ternyata dia menemukan sebuah ketapel. Tahu ketapel teh? Tahu kan? Iya. Ati biarong sekitar naso manada ketapel be. Jadi ketika ketapel itu dia dapat, dia langsung memakai ketapel itu. Dia praktekkan sambil berlari dia ambil batu, dia paskan, dia cocokkan lalu dia lepaskan. Ternyata apa yang dia ketapel tidak mengenai sasaran. Rupa-rupanya kakek dan neneknya bilang, "John, ini sudah sore. Ayo kita pulang. Balik ke rumah." Lalu saudara-saudaraku, ketika dia balik ke rumah, di belakang rumah kakek neneknya itu, dia ambil lagi ketapelnya itu, dia praktekkanlah. Rupanya neneknya ini memelihara bebek. Lalu dia coba-cobalah ketapel ini. Kalau bahasa Medan, tahu bahasa Medan, dikeker. Siapa tahu arti dikeker? Aku nggak tahu menjelaskan itu. Dikeker, nah ngasongon napas, ipa dua matong, tuk natong. Jadi kalau bahasa Medan dikeker, saya orang Medan, orang Belawan. Rupanya, hona matong dah, kena batu itu. Pas musai, tu ulu ni bebeki. Hona matong kan, peltak natong, ngayang natong.
Mati ma bebek nih. Mati. Pitor mebir mai mana, terjantungan mai mana, babana mau gimana ini ya? Apa saya harus kasih tahu ini? Enggak lah, nanti nenekku marah sama aku. Dia sembunyikanlah bebek ini. Karena kebetulan di belakang rumah itu ada kayu bakar yang sudah kering bertumpuk di situ. Dia angkatlah kayu bakar ini, dia sembunyikanlah di situ. Ditimpalah bebek yang mati ini dengan kayu bakar itu. Rupa-rupanya kakaknya yang bernama Sally melihat itu, memperhatikan itu, kejadian itu dia tahu. Tapi kakaknya ini tidak ngomong sepatah kata pun. Ya. Lalu makanlah mereka, makan malam di rumah. Jadi selesai makan malam, datanglah neneknya ini. Neneknya ngomong, Sally, selesai makan, kamu cuci piring ya cucuku? Ya, Nek. Tapi Johnny mengatakan dia bersedia mencuci piring. Lalu ketika Johnny mau protes, datanglah si Sally. Ingat bebek itu ya. Terus dia diam. Udah, dengan terpaksa dia cuci piring itu. Lalu saudara-saudaraku, beberapa hari kemudian rupa-rupanya kakeknya bilang, ayo kita mancing ke sungai. Iya. Ayo. Begitulah cerita itu. Lalu neneknya bilang, ya, Sally, biarlah kakekmu duluan pergi. Ya, sama si Johnny. Kau bantulah dulu nenek mempersiapkan masakan. Ada nanti makanan yang kita bawa ke sungai itu. Lalu datanglah si Sally ini, dia bilang, Nek, Opung, si Johnny bersedianya menemani Opung membantu memasak. Jadi biarlah si Johnny yang menemani Opung Boru. Kalau aku pergilah sama Opung Doli memancing. Nganeng isyarat, nertokan, itu. Kau protes, protes. Jangan lupa, ingat bebek itu. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, selalulah pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh Sally harus dikerjakan oleh Johnny karena ancaman, tanda kutip, ingat bebek itu. Nggak tahan lagi siapa ini? Si Johnny ini. Ya nggak tahan lagi dia. Akhirnya, daripada begini terus, sudahlah. Ketika neneknya di dapur memasak, dia jumpailah neneknya. Nek, Opung, apa itu Johnny? Begini. Ada yang mau kukatakan sama Opung Boru. Apa itu? Bilanglah. Karena Opung sambil menggoreng ini. Iya, tinggalkanlah dulu gorenganmu itu sebentar. Banana so hangusan non, gosongan non. Ya udah, cepatlah Opung. Itu. Setelah selesai diangkat makanan yang digoreng itu, apa mau kau bilang rupanya? Begini, Opung. Beberapa hari yang lalu ada bebek nyopung yang kukata apel. HP lak hona, mati musik. Jadi, aku merasa bersalah, berdosa sama Opung. Karena bebek Opung itu mati. Dan sampai sekarang tidak kuakui dan kusembunyikan. Jadi Opung, aku minta maaflah sama Opung ya. Terserah Opung mau marah sama aku. Pokoknya sekarang sudah kuakui. Berkurang bebek Opung satu dan sudah mati. Datanglah Opungnya ini. Oh, cucuku ini. Sinilah sini. Dihaul mak. Dipeluklah si Johnny ini. Sudahlah. Opung sudah maafkan kamu. Sebenarnya Johnny, waktu kau mengketapel bebek Opung itu, Opung lihat
dari pintu jendela. Jadi jangan kau kira opung tidak tahu. Opung hanya menunggu kapan kamu mau mengakui. Dan sampai opung berkata dalam diri sendiri, berapa lama lah kau Johnny tahan diperalat sama si Shelly itu. Setelah opungnya mengatakan begitu, dia mengakui dan dimaafkan, maka si Johnny pun atas pengakuannya itu dia tidak lagi merasa terbebani. Plong rasanya karena pengakuan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi ingatlah ilustrasi itu, ingat bebek. Saudara-saudaraku, lewat kisah itu sebenarnya apa yang mau kita katakan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Orang tua kita saja, cucu kita itu pun, kalau berbuat sesuatu, ya apalagi kalau opungnya sayang sama dia, anak kita itu pun kalau bapaknya, mamanya mengenal anaknya, dia sayang, pasti sebenarnya kalau dia mencoba membohongi orang tuanya itu akan tahu. Karena itu saudara-saudaraku, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bahkan dari tempatnya yang tersembunyi itu, yang tak dapat kita lihat, Tuhan memperhatikan segala yang terjadi dalam hidup setiap umat manusia. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, lewat topik ini semua nyata di hadapan Allah. Yang pertama yang mau kita katakan lewat firman Tuhan ini, Tuhan itu maha tahu. Di boto Tuhan itu dosa luhutna. Tuhan maha tahu. Sekarang mari dulu kita lihat apa yang melatar belakangi sehingga Daud itu mengatakan Tuhan itu maha tahu. Ada sejarahnya, ada ceritanya. Karena memang pada zaman itu orang banyak percaya kepada dewa dan raja yang tidak maha tahu. Ada orang percaya, bahkan raja, ya percaya kepada dewa. Ada rakyat yang percaya kepada raja. Karena apa? Dianggap raja itu juga titisan dewa, maha tahu. Tapi pemazmur melihat ada banyak orang percaya kepada raja dan dewa yang tidak maha tahu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Daud di sini mengatakan bahwa Tuhanku itu, Allahku itu maha tahu, maka hal tersebut adalah sebuah terobosan yang baru. Karena apa? Di sisi lain pada zaman itu, raja itu dianggap mengetahui segala sesuatu. Sedangkan Daud berkata kepada dirinya bahwa dia tidak tahu segala sesuatu. Itu perajau. Walaupun aku raja yang kalian kira tahu semuanya, aku menyadari di hadapan Tuhan aku tidak tahu segala sesuatu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur 139 ini lahir karena adanya tekanan antara dua konteks di atas. Raja Daud mau mengatakan bahwa Tuhanku itu melebihi semua dewa. Tuhanku itu melebihi semua raja yang ada pada bangsa-bangsa lain. Tetapi aku sebagai raja yang dikatakan orang harusnya tahu segala sesuatu, justru aku di hadapan Tuhanku mengakui aku tidak tahu segala sesuatu. Dengan kata lain saudara-saudaraku, Daud mau berkata kalau kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, maka seharusnya Anda dan saya, seharusnya itu membuat kita tahu bagaimana harus bersikap di hadapan Tuhan dengan benar. Itu latar belakangnya saudara-saudaraku. Kadang saudara-saudaraku maaf, kita ini kan merasa orang lain itu tidak tahu apa yang saya perbuat. Ada yang iwotoi mana ini? Holana udah membotoin kan? Hanya aku yang tahu. Terkadang kita merasa seperti itu.
Sampai-sampai maaf saudara-saudaraku, kita membohongi orang lain. Sampai-sampai kita membohongi diri sendiri, membohongi Tuhan. Padahal kita tahu orang lain, bahkan diri saya di situ sudah saya bohongi. Tetapi maaf, kita memang tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Tetapi pertanyaannya, kalau memang Tuhan Maha tahu, Dia tahu apa yang kuperbuat. Dia tahu kalau aku lagi duduk, lagi berdiri. Dia tahu sekarang kalau saya lagi beribadah di minggu jam 18 ini. Saudara-saudaraku, kenapa orang masih saja mau membohongi dirinya? Padahal dia tahu Tuhan itu Maha tahu. Alewasa dope saya mergabusi jolmai. Kenapa? Saudara-saudaraku, kenapa itu bisa terjadi? Perenungan saya mengatakan yang pertama adalah karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama. Artinya saudara-saudara, karena kita tidak fokus kepada Tuhan, tidak memperhadapkan apa yang saya perbuat kepada Tuhan, sehingga saya menjadi orang yang tidak takut kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan di Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan itu memperhatikan kita, mengawasi kita, baik orang baik dan juga orang jahat di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita tidak selalu memperhadapkan apa yang kita lakukan itu kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka saya akan takut kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha tahu. Yang kedua saudara-saudaraku, kalau Tuhan Maha tahu, maka jujurlah pada dirimu dan pada orang lain. Jujurlah. Maaf, janganlah berpura-pura maaf. Maaf, janganlah munafik. Dan janganlah berbohong. Janganlah bersandiwara. Jangan pula bersandiwara be. Nggak kurang pemain sinetron tentang laku be. Nang do tamu bersandiwara do tahu. Itu. Sandiwara, sandiwara, di baiko tua udah hasian. Jadi sini bersandiwara di nguluna bertobat mati. Itu. Jadi jujurlah, ya. Katakanlah sejujurnya. Katakan sejujurnya. Katakan sejujurnya. Katakan sejujurnya. Jadi tong unang ya arong mah buruai ngamar halek do itu anon. Ya si bawai mar halek do itu anon. Jadi Roma buruai datang si perempuan mengatakan itu pisahlah kita bah. Kenapa? Itulah kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Ya kan? Dia enggak jujur. Dan jujur di mana? Abe songon lagu ni terpaimai dotong. Adong dibawai naso adong dia. Itu kan? Di lehon do tuho naso tar lehona. Sadar doa molo ditinggal hoko. Unak prasa peture prenete. Itu. Ala tolak ku benno ni. Dia enggak mau jujur kan? Putuslah kita itu. Karena kita sudah tidak cocok lagi. Rupa-rupanya yang adanya laki-laki yang lebih hebat dilihatnya. Itu. Apa bereng mah tunggu apa hebat nih? Gabi keluar melaguikan hola naudo nama ngatusi. Nama ngatusi ho. Ela apa homang datu dia, dabok mu petawon nemu li senau, no baga senau no kebat. Ikon ngotomu do hola naudo nama ngatusi ho. Karena itu apa saudara-saudaraku? Sekali lagi, kalau Tuhan Maha tahu, jujurlah, katakan sejujurnya. Kenapa itu bisa terjadi? Masih juga orang mau membohongi, padahal dia tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu. Kalau Tuhan Maha tahu, saudara-saudaraku, maaf jangan kita sotoy, sok tahu. Maaf ya, jangan sok tahu. Padahal kita tidak tahu. Sasongon na idok kalakan hebat tahu. Atar sudima iboto imana. Apa kulit nebe so iboto imana.
Karena sok tahu saudara-saudaraku, sehingga maaf bisa saja kita menjadi salah menilai. Karena dia sok tahu. Sehingga kadang-kadang kita kan mengatakan begini, bah, edau kape, ternyata HP dak Sony ibana. Pernah nggak mengatakan seperti itu? Oh ternyata dia tidak seperti itu rupanya. Salah menilai. Mungkin kau salah menilaiku. Etok kamu siap tor udah berapa lagu ya? Etok mau lepasan non, ulepet non 5.000. Ya. Dengan semua sikap diamku ini, jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Dia diam-diam sebenarnya, ya. Tapi pacarnya curigai dia, seolah-olah ada nama lain di hatinya. Padahal diam-diam punitoan ini, ya hanya namanya yang terukir di hatinya. Ay masa songon si sipo, apa na tukul dugina kan? Tapi pitor asing-asing pikiri mana? Lawat toko merminggu ho tu setoyo ko, ay gudang atong anak boru si dang bereng-bereng kodor wa. Neng arong masuk munasi, gitu. Ya, apa sip-sip yang datang ngalah nih. Karena itu kadang-kadang maaf karena kita perasaan sok tahu maaf sampai bisa saja kita jatuh salah menilai orang. Ternyata raksuni apa ibana bah? Salah doh kita katanya. Karena itu saudara-saudara, kenapa bisa terjadi? Masih ada orang yang mau membohongi. Padahal Tuhan itu maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu, maka sepatutnya lah saudara-saudaraku, hal itu menimbulkan kegentaran dalam diri kita. Sehingga kita selalu berhati-hati melangkah dalam hidup ini. Baik kon mati hati doa pehau. Suatu salah. Awas supaya jangan salah pilih. Jangan salah mengambil keputusan. Jangan salah bertindak. Jangan salah jalan. Karena itu saya harus hati-hati. Karena Tuhan maha tahu. Karena itu saudara-saudaraku pikirkanlah baik-baik. Setiap pilihanmu, setiap putusanmu itu ada konsekuensinya. Kenapa masih ada bisa saja terjadi seperti itu? Ada orang yang mau membohongi dirinya. Kalau Tuhan maha tahu. Maka sekarang saudara-saudara, firman ini berkata kepada kita, evaluasilah diriku. Evaluasi dirimu. Introspeksilah dirimu. Kalau ada kesalahan dan dosa, berubahlah dan bertobatlah. Tuhan itu butuh hanya pengakuan. Butuh pengakuan. Kayak cerita tadi itu. Supaya kita lepas. Supaya kita lega. Tidak dikejar-kejar perasaan bersalah. Karena itu kalau Tuhan maha tahu, akui dosamu, kesalahanmu. Berubahlah dan bertobatlah. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Kalau Tuhan maha tahu saudara-saudaraku, maka firman Tuhan ini tadi mengatakan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan orang dah bunyi dia ropan di debata. Dikatakan tadi Tuhan itu tahu apa yang kamu lakukan, tahu yang kulakukan setiap hari, kapanpun dan dimanapun dia tahu. Bahkan bersembunyi pun kita, dia tahu. Apa yang kita pikirkan, apa yang di hati kita, apa yang akan kita rencanakan, bahkan Tuhan tahu. Bagi dia itu semua jelas. Karena apa? Karena dia yang menciptakan kita. Dia mengenal kita. Dia lebih hebat mengenalmu daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Kadang-kadang pun kita mau lupa diri kan? Kadang-kadang kita tidak tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sampai-sampai kita melakukan yang tidak benar di hadapannya. Dia mengenal kita dengan baik. Karena itu firman Tuhan ini mengatakan yang kedua, yang terakhir. Kalau Tuhan maha tahu. Firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan itu maha sempurna. Dia maha sempurna. Dikatakan tadi bagian ayat 6 itu. Tidak terselami pikirannya. Tidak terselami cara Tuhan. Jalan Tuhan tidak terselami saudara-saudaraku. Bahkan dikatakan cara Tuhan itu terlalu ajaib. Terlalu tinggi bagiku. Dak kadung dunganawi. Itu artinya saudara-saudaraku, apapun persoalan hidupmu saat ini, apapun beban beratmu saat ini saudara-saudaraku, apapun kerinduan di hatimu saat ini, percayalah Tuhan yang ajaib itu, dia sanggup
menolongmu. Bahkan Tuhan sanggup melakukan keajaiban di dalam hidupmu, di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, cara Tuhan, jalan Tuhan itu sungguh unik dan penuh misteri. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak ada lagi jalan, Dia sanggup membuka jalan yang lain. Di saat kita merasa tidak ada lagi pintu, maka Tuhan sanggup membuka pintu yang lain untuk menolongmu di tengah-tengah kehidupan dan persoalanmu. Karena itu Tuhan Maha Sempurna. Dia ajaib dan terlalu tinggi. Saudara-saudaraku, karena itu saudara-saudaraku, percayalah, di dalam persoalan, di dalam kemelut hidup kita, pemazmur tadi mengatakan Tuhan itu ajaib. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana mungkin seorang bapak yang terdampar di sebuah pulau, dia sudah lama minta tolong, ketika ada helikopter lewat, dia buka bajunya, maaf, dia buat seperti ini, tak juga ada yang melihat. Sementara gubuk-gubuknya yang sudah dengan capek dia mendirikan itu, karena dia bikin di situ api supaya ada menghangatkan tubuhnya. Dia letakkan api itu dari kayu, dan di dekat pondoknya itu ternyata ketika angin berhembus besoknya pagi-pagi, terbakar itu pondoknya. Dia sedih, sudah capek mendirikan itu, apalagi maumu Tuhan. Tapi tahukah saudara-saudara yang terkasih, bahwa ternyata dengan terbakarnya pondok itu, rupanya ada kapal yang lewat dan melihat ada asap yang membumbung tinggi. Justru orang-orang yang di kapal itu mengatakan, rupanya ada orang di pulau itu, mari kita ke situ. Dengan terbakarnya pondok itu membuat dia sedih, tapi ternyata asap di pondok itu membuat orang yang ada lewat dengan kapalnya pada saat itu melihat asap itu, membuat kapal itu pun bergerak ke pulau tempat bapak itu yang terdampar. Akhirnya apa? Bapak itu tertolong. Orang do HP Jol Madison. Iya, sayalah itu. Jadi cara Tuhan ajaib, tidak terselami. Dia sanggup melakukan apa saja dengan caranya yang di luar pemikiran kita, tapi justru itu membuat kita untuk tertolong oleh Dia. Karena itu yakini Tuhan kita itu ajaib dengan caranya untuk menolong kita di setiap kemelut hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kuatkanlah kami di dalam firman-Mu. Berkatilah setiap kami yang datang hari ini, baik juga secara live streaming mendengarkan firman-Mu. Agar kami Tuhan sungguh-sungguh mengimani, menyadari bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Ketika kami menyadari bahwa Tuhan itu maha tahu, maka itu mendorong kami supaya kami selalu berhati-hati dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Supaya kami jangan salah melangkah, salah bertindak. Karena itu kami perlu berpikir, merenung, dan juga memohon petunjuk Tuhan, agar setiap apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan bahkan Tuhan mau menolong kami dan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan kami adalah sempurna dan Dia ajaib dengan caranya dan juga jalannya untuk menolong orang-orang yang mau hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam perintahnya, hidup dalam kesetiaan kepadanya, dan juga hidup dalam kejujuran kepadanya dan kepada sesamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah Tuhan setiap orang tua kami, apakah opung, lansia, ayah dan ibu, jagai dan peliharalah mereka Tuhan, topanglah mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, melalui pertolongan dan kuat kuasa dan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap orang tua.
supaya para orang tua boleh tetap semangat, bersyukur selalu, dan juga terus melakukan yang terbaik selama hidupnya untuk mendoakan anak-anak dan keturunannya, untuk menunjukkan keteladanan dan kedekatan mereka kepada Tuhan dan imannya yang teguh kepada keturunannya, supaya hidup mereka menjadi khotbah bagi keluarganya dan keturunannya. Berkati juga kami Tuhan setiap anak-anak Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung, pemuda-pemudi Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan di tengah-tengah sekolah dan perkuliahannya. Berkati juga mereka Tuhan ketika mereka mencari pekerjaan. Berkati juga mereka Tuhan ketika mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Ketika mereka sudah bekerja dan hendak mencari jodoh Tuhan, kiranya setiap pribadi, pemuda-pemudi Tuhan, yang rindu untuk mendapatkan teman pendamping hidupnya, yang seiman, yang saling menghormati dan mengasihi, kiranya Kau tunjukkan Tuhan kepada mereka yang mau ingin agar dia menemukan jodoh pendamping hidupnya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati usaha dalam pencahariannya Tuhan. Tuhan sanggup dengan kuasa-Mu untuk mempertemukan mereka dalam cara dan waktunya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatilah kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua kami, anak-anak yang selalu berusaha melakukan kepatuhan di tengah-tengah kehidupan kami kepada orang tua kami, sehingga orang tua kami pun bisa sehat-sehat, panjang umur, dan murah rezeki, karena anak-anak yang mau patuh, anak-anak yang mau sayang dan hormat kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah bangsa kami Tuhan, jagailah Tuhan bangsa kami, supaya Tuhan yang bertindak. Setiap ada hal-hal yang berkembang di tengah-tengah bangsa ini, apakah masalah ketertutupan, masalah yang tersembunyi, Tuhan sanggup untuk menyingkapkannya, Tuhan sanggup untuk membukakannya. Karena itu Tuhan, bertindaklah Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan membuat orang-orang yang bersalah dan berdosa mau berubah, mau mengakui, dan mau bertobat, supaya pintu pengampunan itu terbuka dan pintu berkat Tuhan juga terbuka bagi mereka. Berkatilah bangsa kami Tuhan, supaya kami pulih dari COVID-19 ini, varian apapun itu namanya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, supaya ekonomi kami juga bangkit Tuhan. Kasihanilah kami dan tolonglah kami Tuhan. Apabila ada yang sakit Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Jamalah Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, apakah dirawat di rumah sakit, apakah dirawat di rumah karena penyakit menahun, atau ada dari antara kami Tuhan yang rindu dan datang selalu beribadah, dan ibadah pukul 18 pada saat ini Tuhan, dengan segala pergumulannya, dengan segala sakit penyakitnya Tuhan, dia datang meminta dan beribadah kepadamu. Sembuhkanlah Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Jamalah Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kuat kuasa dan keajaiban itu menyembuhkan setiap orang yang beribadah, yang datang, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kasihanilah mereka, berikan semangat, kekuatan, iman, dan pengharapan yang hidup, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Apakah karena lemah, karena beban ekonomi Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan petunjuk-Mu, yang memberikan jalan keluar di tengah-tengah kehidupan dan persoalannya. Apabila Tuhan ada yang bersedih, karena apapun itu Tuhan, kiranya Engkau yang menghiburkan mereka Tuhan. Apabila ada yang bimbang dan ragu Tuhan di tengah-tengah kehidupannya Tuhan, karena persoalan yang berkecamuk di tengah-tengah kehidupannya, karena dia merasa Tuhan belum cepat menolong dia, Tuhan belum membukakan jalan keluar, tolonglah dia Tuhan. Kuatkan imannya, jauhkan dia dari kebimbangan dan keraguan. Kiranya Engkau Tuhan segera menolong dia dengan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini dan sepanjang minggu-minggu ini.
Berkati juga orang-orang yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Berkati setiap orang yang memberikan persembahannya. Kiranya berkat Tuhan semakin melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Ampuni kami akan dosa kami, supaya kami layak di dalam berkat Tuhan. Dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan syukur bulanan kita. Sinari juga hatiku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Saudara-saudara kami yang kami kasihi, Bapak Ibu Amanginang dan juga pemuda-pemudi Naposo remaja yang datang beribadah pada saat ini, kami semua pelayan, para halado, pendeta, dan juga yang bertugas sebagai pemusik, song leader, dan juga operator musik, semuanya kami di sini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, Horas.